dahsyatnya waktu subuh ini. Ternyata pada waktu subuh itu hingga duha, ada hal luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada bumi ini. Pada waktu subuh terjadi peningkatan nitrik oksid atau NO di dalam udara dan mulai hilang ketika matahari terbit. Gas ozon merupakan gas yang amat bermanfaat bagi sistem saraf dan tubuh kita dan memberi kekuatan mental dan fisik bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sahabat dakwah pencerahan rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah. Hari ini kita sudah berada pada hari kelima Ramadan tahun 1442 Hijriah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa hidup dengan baik. Kemudian orang-orang hamba-hambanya yang mengerti dan paham akan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sesungguhnya, maka tentu dia akan senantiasa memperbaiki diri, senantiasa melakukan ibadah-ibadah yang terbaik dalam hidup ini untuk menjadi sebuah investasi yang terbesar bagi kita pada kehidupan dunia ini, apalagi untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita mampu melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. As-shaimin wa shaimat yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas sedikit, mengingat-ingatkan kita semua tentang dahsyatnya subuh dan bangun pagi. Kenapa tema ini kita angkat? Karena selama sebulan penuh saat kita berada di bulan Ramadan ini, kita akan memulai ibadah itu dengan sahur bersama. Maka ketika Ramadan ini sebulan penuh kita terbangun untuk makan sahur, maka tentu apa faedahnya bagi kita dan bagaimana dahsyatnya waktu subuh dan bangun pagi itu baik untuk kesehatan pribadi kita, apalagi ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Maka inilah kita coba ulas dengan beberapa buku referensi kita, termasuk buku Jurus Sehat Rasulullah karya Zaidul Akbar ini. Kemudian juga ada buku Sehari di Kediaman Rasulullah SAW. Kita mulai dengan sebuah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Laksanakanlah salat, kata Allah, sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula salat subuh. Sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat 78. Rasulullah SAW banyak memberikan gambaran kepada kita keistimewaan tentang sholat subuh ini. Dan Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya juga beliau berdoa kepada Allah untuk umat-umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi. Maka tentu kita ingin mendapatkan doa Rasulullah SAW, dan kita tentu senantiasa bergegas untuk menuju rumah-rumah Allah, masjid dan musalla untuk melaksanakan sholat subuh ini, karena kita akan didoakan Rasulullah, di mana seorang hamba yang mulia, manusia pilihan yang tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka tentu doanya sangat mustajab. Itu salah satunya. Begitu juga dalam hadis yang lain, umpamanya dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah katakan kepada kita bahwa barang siapa yang sholat subuh, maka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan yang luar biasa, kaum muslimin sekalian. Allah menjamin kita. Ini bukan jaminan dari manusia, bukan jaminan dari makhluk-makhluk, tetapi adalah jaminan Allah yang pasti adanya. Maka tentu ini akan mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa mau bergegas melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Begitu juga dalam hadis yang lain, salah satunya mengatakan barang siapa yang sholat subuh itu sama seperti dia beribadah atau melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Luar biasanya kaum muslimin yang berbahagia. Itu baru sekelumit dari hadis-hadis yang kita baca, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang keistimewaan dan juga tentang fadilah-fadilah apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu melaksanakan salat subuh ini dengan baik, apalagi ketika kita berada di bulan Ramadan ini. Kemudian kita coba lihat bagaimana Rasulullah, kebiasaan Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Apa yang beliau lakukan setelah melaksanakan sholat subuh itu? Kalau kita baca dalam buku Sehari di kediaman Rasulullah SAW ini, kata Aisyah bahwa Rasulullah SAW setelah dia melaksanakan sholat subuh, Rasul tidak langsung keluar dari masjid. Beliau duduk berzikir dengan menyebut asma Allah sampai terbit matahari. Inilah yang digambarkan oleh hadis dari Jabir bin Samurah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza shallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu'u asy-syamsu hasanah. Bahwasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, maka beliau duduk di tempat salatnya hingga matahari benar-benar terbit atau meninggi. Hadis riwayat Muslim. Maka Rasulullah SAW melakukan hal ini tentu agar kita sebagai umatnya meneladani, melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena melakukan hal seperti itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa besarnya. Dalam hadis Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal fajra fi jama'ah summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'u asy-syams thumma shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatan wa umrah tammah tammah tammah." Barang siapa salat fajar secara berjamaah, kata Rasulullah SAW, di masjid, lalu duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, yaitu salat Isra ketika matahari terbit dan lewat sekitar 10 menit, maka dia mendapat pahala bagaikan orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh dengan sempurna, kata Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Maka tentu kaum muslimin yang berbahagia, kita juga tidak akan membiarkan waktu-waktu itu berlalu seperti itu saja. Tentu juga kita akan mencontoh perilaku Rasul ini, bagaimana dia melakukan ibadah setelah melaksanakan salat subuh, tetap diam di masjid, berzikir, berdoa, menyebut asma-asma Allah sampai terbit matahari. Kemudian lebih kurang 10 menit atau 15 menit setelah waktu terbit itu, waktu syuruk, kita melaksanakan salat 2 rakaat. Dan ketika itu kita mampu melakukannya, maka Rasul katakan itu sama seperti melaksanakan haji dan umrah. Sempurna. Luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian kalau kita lihat lagi di beberapa hadis, kita melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunat fajar umpamanya. Maka kata Rasul, 2 rakaat sholat
sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Subhanallah, luar biasa kaum muslimin yang berbahagia. Oleh sebab itu, tentu kita akan senantiasa menggembirakan diri kita untuk beribadah dengan baik selama kita hidup ini, apalagi di dalam kondisi bulan Ramadan seperti ini. Hal yang lain yang perlu juga kita bahas pada kesempatan ini adalah dalam buku Fakta Keajaiban Salat Subuh, di mana Khalil Rahman Al-Maftani menjelaskan bahwa bangun pagi itu ternyata luar biasa manfaatnya. Ada siklus naik turunnya hormon dan beberapa keajaiban lainnya yang ada pada pagi hari itu. Maka kita disuruh untuk bangun pagi. Hal ini memberikan efek yang luar biasa pada kesehatan tubuh kita. Maka ketika fajar terbit, maka tentu kita akan senantiasa tetap cepat segera bangun untuk melakukan sholat ini. Atau sebelum fajar terbit kita tetap bangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Apalagi ketika Ramadan ini, tentu kita sebelum fajar terbit, mungkin 1 jam sebelum fajar terbit, kita sudah bangun untuk bersahur dan serangkaian acara kegiatan kita, mempersiapkan diri untuk bersahur, lalu kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid kita. Kemudian dijelaskan, kenapa dahsyatnya waktu subuh ini? Ternyata pada waktu subuh itu hingga duha, ada hal luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada bumi ini. Pada waktu subuh terjadi peningkatan nitrik oksid atau NO di dalam udara dan mulai hilang ketika matahari terbit. Gas ozon merupakan gas yang amat bermanfaat bagi sistem saraf dan tubuh kita dan memberi kekuatan mental dan fisik bagi kita. Maka dari itu orang-orang, manusia-manusia yang senantiasa mau bangun pagi dan tidak tidur lagi hingga waktu duha akan mendapatkan nikmat dari Allah berupa gas ozon ini. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita mau sehat seperti Rasulullah SAW, maka tentu kita akan membiasakan bangun di subuh hari ini seperti yang kita lakukan pada selama Ramadan ini, dan tidak tidur sampai waktu duha itu kita bisa laksanakan. Kemudian ketika matahari terbit, cahaya matahari tampak kemerahan. Cahaya merah ini dikenal sebagai cahaya yang menstimulasi saraf dan memotivasi manusia untuk bekerja. Ternyata cahaya merah itu digunakan untuk menghasilkan vitamin pada kulit kita. Subhanallah. Maka tentu kita tidak akan membiarkan cahaya itu berlalu begitu saja yang tidak memberikan manfaat bagi diri kita, di mana orang-orang yang tidak akan mendapatkan manfaatnya, mereka pulas tidur dan tidak mau untuk mengejar mendapatkan keistimewaan-keistimewaan waktu yang luar biasa ini. Ternyata kaum muslimin yang berbahagia, kadar kortisol mencapai tingkat tertinggi pada waktu subuh. Kortisol ini dikenal sebagai salah satu hormon yang memberi tenaga bagi tubuh kita. Jadi mari kita biasakan untuk bangun subuh, jangan tidur terlalu lama, sebab dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidur terlalu lama ini kan bisa mendapatkan atau menimbulkan banyak penyakit terutama penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan lain sebagainya. Maka tentu kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, sebagai hamba-hamba Allah yang menyadari akan pentingnya waktu subuh dan bangun pagi ini, tentu kita akan senantiasa melestarikannya nanti ketika kita selesai mendirikan atau melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan ini. Karena kita sudah dididik selama Ramadan ini untuk bangun pagi, untuk bangun subuh, bahkan sebelum waktu fajar terbit, kita bangun untuk bersahur bersama. Kemudian mari kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Jangan lupa untuk melakukan sholat qabliyah 2 rakaat. Lalu jangan langsung pulang. Mari kita lakukan kebiasaan Rasulullah untuk berzikir, untuk melakukan kegiatan-kegiatan zikrullah dengan memperbanyak menyebut asma-asma Allah sampai waktu terbitnya matahari, kemudian kita tutup dengan sholat 2 rakaat. Tentu hal ini menjadi kebiasaan kita hendaknya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sehat. Bukan hanya sehat
spiritual kita, tetapi juga akan menjadikan fisik mental kita akan juga menjadi sehat, karena udara-udara yang diberikan oleh Allah pada waktu subuh itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kaum muslimin yang berbahagia. Mudah-mudahan ini bisa kita lestarikan dan kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah, bukan hanya jaza yang nyata-nyata nanti akan kita dapatkan sebagai hamba-hamba yang melaksanakan sholat subuh itu, tetapi juga diri kita, fisik kita menjadikan, atau saraf-saraf yang ada pada tubuh kita juga akan menjadi sehat karena kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.